Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sebab Ia Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suatu suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar,
nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesuai dengan pesta pada hari ini, Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita baca Injil Lukas yang menggambarkan peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya itu terjadi dalam cara pandang Santo Lukas. Sering diberi judul sebagai transfigurasi anak manusia. Yesus menyatakan kemuliaannya pada saat transfigurasi dan menampakkan diri seperti Bapa yang penuh dengan kemuliaan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Daniel yang tidak kita baca menjadi bacaan yang pertama. Kita lihat sebentar kitab Daniel. Kalau kita baca bacaan pertama dari kitab nubuat Daniel, di sana salah satu nubuat terpenting perjanjian lama disampaikan kepada kita. Kita melihat ada dua sosok pribadi ilahi. Yang pertama yang digambarkan sebagai yang lanjut usianya, dan kemudian sosok lainnya yang disebut sebagai yang seperti anak manusia. Nah, sosok yang lanjut usia ini, itulah yang dalam perjanjian baru diperkenalkan kepada kita sebagai Allah Bapa. Sedangkan sang anak manusia itu yang selalu menunjuk pada Yesus Kristus sebagai sang anak manusia yang dalam kerendahan hatinya siap untuk menanggung setiap penderitaan dan kesengsaraan sebagai sosok sang juru selamat ilahi untuk menyelamatkan bumi dan seisinya, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nubuat yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, itulah yang kemudian digenapi dalam peristiwa transfigurasi sosok sang anak manusia, yakni Yesus Kristus, dengan wajah yang bercahaya dan pakaian yang berkilo-kiloan. Gelar anak manusia mencakup sekaligus yang manusiawi, tapi juga sekaligus ilahi. Dalam kemanusiawiannya, sang anak manusia, yakni Yesus Kristus Tuhan kita, mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Namun dalam keilahiannya, dia bangkit dari alam maut dan kemudian menyatakan kasih Allah kepada kita semua. Dan itulah yang ditegaskan di dalam kisah yang kita baca. Kepada sang anak manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berfirman, "Inilah putra kesayanganku, putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Santo Petrus memberikan kesaksian dalam suratnya kepada kita semua bahwa sang penebus, yakni Yesus Kristus, yang kepadanya Bapa bicara dan suara terdengar penuh kuasa, melihat sang putra dalam kemuliaannya yang tersembunyi,
diselimuti oleh awan Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Maka kisah ini bukan sekadar dongeng isapan jempol. Petrus dan para rasul lainnya tidak mengalami dongeng tentang kedatangan Kristus, baik dalam kemuliaan pada kedatangan yang kedua, maupun pengalaman rohani yang sudah mereka lihat, yang membuat mereka mengalami sukacita, kebahagiaan karena bersama Kristus yang mulia. Itulah sebabnya Petrus berseru, "Izinkanlah aku mendirikan 3 tenda, 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sukacita dalam Kristus, bersama Kristus, membuat Petrus tak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur kepada Allah, kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Semoga kita setia dan seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mengalami kemuliaan Kristus, kita juga senantiasa mempersembahkan diri hanya kepada Kristus dalam pengabdian dan pelayanan kita kepada sesama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.